Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu kembali melakukan penilaian terhadap badan usaha milik desa atau BUMDes yang mengikuti lomba BUMDes berprestasi tingkat provinsi. Kamis 18 Agustus 2022, tim penilai mengunjungi Desa Air Apo, Kecamatan Bindoriang, Rejang Lebong. Di desa ini berdiri BUMDes Karya Muda. BUMDes Karya Muda di Desa Air Apo mengikuti lomba BUMDes berprestasi untuk kategori BUMDes yang berada di desa tertinggal. BUMDes Karya Muda, satu dari dua BUMDes yang mewakili Kabupaten Rejang Lebong. Saat ini BUMDes Karya Muda fokus pada unit usaha jual beli material dan alat bangunan. Usaha ini menjawab kesulitan masyarakat yang selama ini harus ke kecamatan tetangga ketika ingin belanja alat-alat bangunan. BUMDes Karya Muda terbentuk sejak tahun 2017 lalu, namun belum memiliki unit usaha dan penyertaan modal. Hingga akhirnya di tahun 2021, kepengurusan BUMDes kembali dibentuk dan memilih unit usaha toko alat bangunan. Hingga sekarang, unit usaha tersebut terus berjalan. Keuntungan bagi masyarakat, selain memudahkan belanja alat bangunan, harganya pun cukup terjangkau. Usaha tersebut dijalankan 6 warga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan dan sekarang diberdayakan di BUMDes. Untuk desa tertinggal sendiri, ini memang kami mengirim surat pertama ke PMD Kabupaten Rejang Lebong sendiri, dan mereka mengusulkan kepada kami dengan 2 kategori. Ada desa BUMDes yang di desa tertinggal dan BUMDes yang di desa berkembang. Nah, jadi usul dari kabupaten sendiri, kami turun ke kabupaten itu sendiri. Berapa kabupaten total yang mengikuti ini, Pak? Ya, baik. Setiap kabupaten ada. Jadi setiap kabupaten tidak mesti harus ada yang tertinggal. Ada satu kabupaten yang sudah berkembang. Contohnya di Kabupaten Payung. Kalau untuk penilaiannya sendiri di Rejang Lebong ini seperti apa, Pak? Ya, baik. Memang di sini di Desa Air Apo ini, Kecamatan Bindoriang ini masuknya di desa berkembang, tapi tidak menutup kemungkinan BUMDesnya itu akan masuknya itu ke desa tertinggal, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa BUMDesnya itu sendiri akan menjadi berkembang. Ya, karena kami lihat perputaran dari jenis usaha sendiri adalah toko bangunan. Asumsi kami toko bangunan itu cepat perputaran dari modal yang sudah dikeluarkan. Jadi harapan kita untuk ini seperti apa, Pak? Ya, mungkin ada baik. masukan? Baik, untuk harapan kami dari desa kategori desa tertinggal, BUMDesnya sendiri di Air Apo ini, BUMDes Karya Muda ini menjadi berkembang, terus lagi menjadi maju, terus lagi menjadi mandiri. Tidak menutup kemungkinan dari untuk tahun 2023 sudah break even point dari penyertaan modal dana desanya itu. Kalau support dari provinsi, pelatihan atau seperti apa, Pak? Ya, baik, kami di sini itu turun langsung ke kabupaten, ke desa ini, bukan cuma memeriksa pembukuan jenis usahanya apa, tetapi juga melakukan pembinaan, ya, melakukan pembinaan baik itu ide-ide untuk melakukan jenis usaha apa aja maupun pembukuannya, langsung ke pembinaan. Ya, kami selaku pemerintah desa Air Apo, Kecamatan Bindoriang, Kabupaten Rejang Lebong, sangat berharap walaupun berada di desa dengan kategori desa tertinggal, akan tetapi BUMDes Karya Muda yakin dapat mempersaingi BUMDes lainnya, serta dukungannya pemerintahan desa Air Apo terus memberikan dukungan baik secara material maupun dukungan lainnya
insya Allah di tahun depan 2023 diadakan penyertaan modal kembali dan kemungkinan adanya penambahan unit usaha baru untuk desa tertinggal, desa Airapo, Kecamatan Binduriang. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Nah, untuk sementara kita bekerjanya 6 orang. Besar kemungkinan untuk yang akan datang, kami kalau bisa kami mengadakan untuk penambahan modal, mungkin kami tambahkan lagi untuk yang pekerja. Jadi untuk mengurangi angka pengangguran juga, Pak ya? Ya, benar. Untuk mengurangi angka pengangguran di desa kita lah, warga kita. Kalau sejauh ini mayoritas penduduk kita berprofesi sebagai apa ini, Pak? Sebagai petani lah, petani pekebun di kebun kopi, karet. Bervariasi, Pak ya? Ya, bervariasi. Ya, alhamdulillah untuk PMD Rejang Lebong ya memang belum sering kita ke sini. Namun dari PMD sudah beberapa kali untuk membina khusus untuk BUMDes. BUMDes sesuai dengan bidang kita. Yang di sini adalah merupakan desa kategori desa tertinggal. Namun alhamdulillah desa Airapo, Kecamatan Binduriang ini bisa tampil untuk BUMDes yaitu karya muda. Karya muda ini bisa mengikuti yaitu bisa dikatakan walaupun penilaian ini adalah lomba BUMDes ya, namun dengan kategori yaitu desa tertinggal. Harapan kami ini kalau kita lihat dari desa tertinggal ini, BUMDes ini walaupun berdiri atau mulai operasi ya, kalau berdirinya sudah mulai tahun 2017, namun mulai operasinya pada tahun 2021 ini sudah mulai maju, sudah mulai nampak ada perkembangan dan ini sudah berjalan dengan aktif. Inilah harapan kita. Ke depan Binduriang ini yang muncul adalah hal-hal yang baik, yang maju-maju seperti BUMDes ini. Harapan kita tidak lagi terdengar hal-hal yang negatif, yang tidak diinginkan selama ini. Harapan kita seperti itu, ke depan Binduriang ya bisa maju, termasuk desa tertinggal ini menjadi yaitu desa yang maju terkhusus untuk di desa Airapo. Jadi ini untuk harapan kita sendiri untuk desa lainnya yang ada di Kecamatan Binduriang ini seperti apa, Pak? Ya, benar sekali bahwasana di Kecamatan Binduriang ini memang BUMDesnya sudah banyak terbentuk, namun keaktifannya baru beberapa BUMDes ya. Beberapa BUMDes yang paling aktif yaitu walaupun baru terbentuk yaitu di desa Airapo ini. Harapan kita untuk desa-desa yang lain Kecamatan Binduriang ini bisa yaitu BUMDesnya bisa aktif ya, bisa operasional gitu ya. Memang kemarin kurang aktif ini ya disebabkan dengan adanya pandemi. Nah, diharapkan dengan tidak adanya pandemi lagi ini ya diharapkan BUMDes yang lain seluruh yaitu di desa yang ada di Kecamatan Binduriang ini bisa aktif kembali. Yaitu untuk menuju visi misi yaitu Kabupaten Rejang Lebong, yaitu slogan dari Bapak Bupati yaitu Kabupaten Rejang Lebong yang bercahaya untuk semua. Bercahaya untuk semua. Dalam penilaian lomba, tim memeriksa berbagai berkas administrasi, baik dari buku keuangan hingga legalitas hukum BUMDes Karya Muda. Seluruh personel BUMDes Karya Muda juga bertemu dengan tim menilai untuk melihat perkembangan BUMDes selama ini. Walau terkategori desa tertinggal, namun BUMDes Karya Muda yang berada di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau ini optimis dapat mengembangkan usahanya. Para pengurus yakin
BUMDes Karya Muda bisa bersaing dengan BUMDes di desa-desa yang berkembang. Keyakinan ini berdasarkan kondisi usaha yang semakin berkembang, ditambah dukungan dari pemerintah desa. A few more weeks of beauty before they fade. Oh, spring of comfort, childlike wonder. Without you, I will never be the same. Won't you go back my way? Visions of yes anyhow, go back my way. Alhamdulillah ya, untuk desa Arapo, untuk semoga kita potensi yang digali mereka kan untuk jualan bangunan. Ini dari informasi yang kita terima, salah satu suatu pengembangan usaha yang didukung oleh 5 desa yang ada di kecamatan ini. Dari hasil dengan kita bicara dengan Pak Kades, yang seluruh desa yang ada di kecamatan ini membantu mereka, mendukung usaha mereka. Jadi dari usaha itu mereka sudah dari laporan akhir, laporan keuangan mereka sudah sangat menjanjikan, sehingga untuk salah satu BUMDes ini kan untuk pengembangan peningkatan pendapatan asli desa. Jadi untuk tahun ke depan ya kita dari omset penjualan mereka sangat menjanjikan itu. Jadi walaupun sekarang mereka untuk tahun 2020 masih defisit, untuk tahun 2022-2023 mereka sudah dapat keuntungan. Mudah-mudahan usaha mereka ini berjalan sesuai dengan harapan mereka, karena kita lihat potensinya itu. Karena potensi yang ada di desa ini kita lihat dari lingkungan sendiri sangat mendukung itu. Apa yang diharapkan pengurus dapat terwujud. Jadi kami harapkan juga nanti mereka pengurus bekerja sesuai dengan kesepakatan mereka dengan masyarakat desa dan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan sesuai dengan rancangan mereka dari awal dan juga dari peraturan-peraturan yang mereka buat sendiri, sehingga apa yang mereka harapkan dan mereka inginkan, salah satu yang katakan tadi yaitu mereka untuk pembangunan ke depan ya mereka akan berusaha untuk meningkatkan penjualan mereka, yaitu salah satunya itu bahan bangunan itu semen. Kalau untuk masukannya sendiri untuk para pengelola BUMDes tadi apa ya kita harapkan mereka setiap mereka pengeluaran di BUMDes, setiap mereka pendapatan mereka harus jelas, itu harus ada kesepakatan dan hasil musyawarah itu yang harus mereka buat. Karena setiap hasil musyawarah itu ada kesepakatan apa yang harus dibuat. Contohnya tadi presentasi untuk pembagian pengurus, mereka harus kesepakatan untuk berapa persen untuk pengurus, berapa persen untuk biaya sosial untuk masyarakat. Jelaskan dulu itu. Karena yang sosial itu harus ada untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Tadi mereka ada 10%, saya anjurkan itu kembali membantu masyarakat yang kurang mampu. Gitu. Jadi untuk penyertaan modalnya tidak ada yang ini Pak ya, permasalahan? Enggak, mereka sudah buat kalau untuk teman-teman enggak jadi masalah mereka. Karena mereka sudah buat proposal ke desa, ya, di dalam rapat mereka sudah buat apa yang mereka perlukan untuk penambahan modal ini. Kalau untuk kategori penilaian desa ini termasuk desa apa Pak? Ini desa tertinggal. Desa tertinggal. Ini desa salah satu di provinsi dikatakan di Rejang ini desa tertinggal mereka. Jadi walaupun mereka ya kalau kita dikatakan desa tertinggal, tapi mereka ramai. Jadi mereka di jalan utama ini. Jadi yang ke depan mudah-mudahan mereka tidak jadi desa tertinggal kembali. Ada peningkatan lah menjadi desa berkembang.
Untuk BUMDes Karya Muda, meski baru berjalan 1 tahun, namun telah berhasil mengurangi angka pengangguran di desa dengan memperkerjakan 6 orang, mulai dari bendahara, sopir, hingga kuli angkut. Sejak dibuka, toko bangunan milik BUMDes ini tidak hanya melayani pembeli di desa Air Apo, namun juga pembeli dari desa lain, bahkan dari kecamatan lain. Adanya BUMDes Karya Muda ini sangat membantu masyarakat karena untuk belanja bahan bangunan mudah dijangkau, harganya pun kita bisa bersaing. Jadi masyarakat merasa terbantu adanya BUMDes di desa kita. Jadi sejauh ini masyarakat ini belanja bahan bangunan ke daerah lain, Pak ya? Ke daerah lain. Jadi kalau belinya sedikit kan kemungkinan tidak mau ngantar. Nah, terasa bawa sendiri karena ongkosnya tidak sesuai kalau jauh kan. Ya. Adanya BUMDes di desa kita kan ya mudah, kalau tidak seberapa, apa-apa pakai motor bisa kan. Kita sendiri ngantarnya kan tidak pakai ngongkos kan, dekat temen jangkauannya di desa kita sendiri. Kalau untuk income-nya sendiri di desa saat ini seperti apa untuk BUMDes kita ini? Penghasilan pemasukan desa. Pemasukannya ya alhamdulillah. Bisa atau berpenghasilan ya biarpun nggak besar, Rutin, tetap ya? rutin, ya penghasilan rutin. Tetap ada keuntungan. Ya.
Sejumlah badan usaha milik desa di Kabupaten Rejang Lebong terus gencar berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Seperti yang dilakukan BUMDes Teladan di Desa Teladan, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong. Awalnya BUMDes yang berdiri sejak tahun 2017 ini memiliki usaha membantu masyarakat desa dengan menyediakan sewa alat perlengkapan pesta pernikahan dan pengolahan sampah rumah tangga. Saat ini, BUMDes Teladan terus berkembang dengan menambah beberapa unit baru. Desa Teladan Kecamatan Curup Selatan diapit 4 kelurahan dan memiliki fasilitas yang lengkap mulai dari sekolah tingkat pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Sekarang BUMDes Teladan telah menambah unit usaha baru, yakni toko serba di kantor desa. Para pengurus BUMDes terus bekerja keras untuk mengembangkan BUMDes Teladan. Sekarang, pengurus BUMDes hanya 3 orang, namun sudah bisa memperkerjakan 6 orang. Keadaan yang ada sekarang belum membuat pengurus berpuas diri. Inovasi akan terus dilakukan untuk mengembangkan usaha BUMDes sehingga tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat bisa tercapai. Yang paling pertama kita perbaiki di administrasinya. Yang kiat yang kita lakukan administrasi terlebih dahulu, dan kita ciptakan BUMDes kita Teladan ini yang transparan dan akuntabel. Seperti dijelaskan Pak Babin tadi, kita terbuka, masalah keuangannya terbuka, berapa penggunaan dana itu. Kunci untuk maju kita harus terbuka.
Sejauh ini dorongan dari pemerintah desa dan masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Semenjak saya pegang, dorongan dari pemerintah desa dan masyarakat itu sangat menyupport sekali, dan dia berharap penuh dengan kita BUMDes ini bisa lebih menjadi contoh-contoh BUMDes yang lain. Untuk unitnya, Pak? Kalau unit maksudnya yang saat ini dan akan ditambah? Unit ya yang sekarang itu TPS 3R, Prasmanan, dan Toko BUMDes. Dan Toko BUMDes ini dalam tahap pelajaran karena akan kita gunakan karyawan lagi kan. Nah, kemudian ke depan kita menjalin kerjasama dengan BUMDes-BUMDes desa-desa di luar Kabupaten Raja Lempong maupun di Raja Lempong. Untuk penambahan unitnya tadi apa rencana kita ke depan? Penambahan unit nanti untuk pengolahan di ketahanan pangan sesuai program pemerintah, yaitu di pertaniannya, kemudian langsung pembuatan pupukasi, kemudian insek dan funginya kita akan lakukan sendiri, yang seperti dilihat tadi contoh-contoh barangnya. Alhamdulillah ini tadi juga ada yang sudah meminta lagi untuk itu. Awalnya BUMDes Teladan hanya memiliki 2 unit usaha, yakni unit pengolahan sampah dan unit sewa perlengkapan hajatan. Dan di tahun 2022, BUMDes Teladan berhasil menambah unit baru, yakni Toko Serba Ada, yang baru terbentuk di bulan Juli lalu. BUMDes ini telah berhasil memberikan pemasukan bersih bagi desa sebesar 1,2 juta per tahun. Sedangkan untuk penghasilan BUMDes sudah bisa menghasilkan 4 juta per bulan dan sudah memperkerjakan 6 orang masyarakat sekitar. Sementara itu, Sekretaris Desa Teladan Arif menilai peran pentingnya BUMDes bagi desanya saat ini sangat besar manfaatnya, terutama dalam membantu masyarakat dengan membuka lapangan kerja bagi lulusan SMA dan para sarjana muda yang baru menamatkan pendidikannya. Terlebih saat ini, 3 unit usaha ini dinilai menjadi badan usaha yang paling efektif. Selain bisa memberikan pendapatan asli desa, juga dapat menjaga lingkungan dan mempermudah masyarakat dalam jual beli. Selain unit usaha yang ada saat ini, Desa Teladan di tahun 2023 juga menargetkan adanya penambahan unit usaha baru, yakni pengolahan sampah menjadi pupuk organik. Kalau badan usaha kita tercatat baru 2 yang berjalan ini dan 2 unit usaha yang masih baru mulai, Pak. Tapi melihat perkembangannya sudah menampakkan hasil-hasil yang positif nih, Pak. Kami dari pemerintah desa sangat mensupport, sangat mendukung kegiatan-kegiatan BUMDes yang berjalan sekarang nih, Pak. Kami juga harapan kami bisa mengembangkan BUMDes Desa Teladan ini melebihi dari BUMDes-BUMDes yang lain, Pak. Harapan kami nih, Pak. Kalau dari unit-unit usaha yang sekarang kami harapkan lebih lagi, Pak. Maksudnya lebih, dengan kata lain, kami dari desa tuh siap mensupport baik itu dari materi untuk perkembangan unit-unit usaha yang berjalan sekarang, Pak. Sejauh ini ada juga kita menarik minat para pengusaha untuk seperti tadi pupuk yang kita ini kan. Oh, sejauh ini untuk dari unit-unit usaha lain yang untuk maksudnya gimana? Untuk kita menarik investor. Menarik investor untuk ini. Kalau sejauh ini, Mas, kita masih usahakan itu, Mas. Untuk karena kami masih untuk yang di bidang pupuk ini juga kami masih akan menjalin kerjasama dengan toko-toko pupuk yang ada di desa, Pak. Jadi belum keluar ya, masih dalam seputaran desa dulu, Pak ya? Sejauh ini masih seputaran desa, Mas. Jadi untuk penambahan anggaran di tahun 2023 ada kemungkinan kita mensupport materi lagi ke BUMDes. Kalau sejauh ini, Mas, kami siap, Mas. Apabila dari BUMDes Desa Teladan ini, Mas, misalkan ada unit-unit usaha yang akan dikembangkan dan sesuai dengan prospek apa yang akan kita capai, Mas. Kami dari pemerintah desa kami siap untuk
membantu BUMDes dari segi keuangan Mas untuk penyuntikan dana lagi. Harapan kita dari pemerintah desa ini untuk BUMDes yang ada saat ini, Pak. Kalau harapan untuk kami dari pemerintah desa, harapan kami hanya satu Mas, mensejahterakan masyarakat yang ada di desa Mas, menyerap tenaga kerja masyarakat desa Teladan Mas. Pokoknya yang terpenting perkembangan untuk desa Teladan itu nomor. Pihaknya juga berharap adanya kerjasama dengan pihak swasta yang mau bekerja sama untuk mengembangkan potensi desa yang ada saat ini, baik potensi yang saat ini sudah ada dan potensi hasil pertanian yang ada di Desa Teladan. Nggak lancar, Pak ya. Jadi sejauh ini di SDM-nya. tahun 2022 ini, Pak ya, baru bergerak lagi. Ini kendalanya apa, Pak? SDM-nya. Oh, pengelola sebelumnya gitu, Pak ya. Jadi ini sudah pengelola baru, Pak. Jadi harapan kita sebagai ya perangkat desa apa ini, Pak? Harapannya untuk yang akan datang, BUMDes yang ada di Desa Teladan lebih baik dibanding sebelumnya, lebih ditingkatkan untuk kepentingan atau kesejahteraan masyarakat Desa Teladan. Termasuk untuk ini mengurangi angka pengangguran, Pak. Itu yang terutama untuk kesejahteraan, mengurangi pengangguran. Unit usaha BUMDes dalam pengolahan sampah ini, selain untuk menjaga lingkungan sekitar, juga mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan, karena Desa Teladan yang merupakan desa yang berada di sekitar kota. Sejauh saya pantau, Desa Teladan ini punya memang dalam masyarakat punya karakteristik yang berbeda. Namun pengamatan saya proaktif dalam setiap permasalahan di desa ini, apapun yang terjadi itu saling komunikasi. Artinya untuk kemajuan di Desa Teladan ini saya melihat dukungan maupun support dari warga itu sangat bagus. Pengelolaan BUMDes semakin ini kan baru ya, untuk aktifnya ini baru. Itu dikelola Pak Darwis. Itu bagus, saya lihat banyak perkembangan, kemajuan, dan saya selaku babinsa, kapasitas saya kan sebagai pendamping. Namun sejauh ini yang saya amati, di samping saya mendampingi, tentu saya juga memantau dari segi mungkin pendanaan, ya kan. Sebesar apa kucuran dana dan sebesar apa yang sudah dialokasikan ke masyarakat. Di sini saya lihat ini sangat bagus. Kalau karakteristiknya sendiri, Pak, diapit oleh 4 kelurahan Desa Teladan ini seperti apa, Pak, masyarakat? Kalau karakteristik itu untuk wilayah Desa Teladan pada khususnya ya,
Kalau pada umumnya itu mungkin sama, tetapi pada khususnya itu sangat kompak, sangat antusias mendukung kegiatan-kegiatan itu, kegiatan apa yang ada di desa. Keluar dari desa teladan maksudnya kan. Kalau untuk kendala sendiri dari memproses kita mengambil barang, ada kendala nggak? Kalau kendala ini paling kita cari ibarat distributornya langsung, karena kita penjualan kita ini kita langsung, kalau saya ini kayak agen. Kalau misalkan masyarakat ada yang ingin membeli untuk menjual lagi, jadi kita bisa. Seperti ini warung-warung kecil di sini bisa ngambil sini Bu ya? Bisa, itu tergantung kebanyakan item yang mereka butuhkan. Untuk harganya sendiri ini bersaing dengan warung-warung? Insyaallah ada kemudahan dan ibaratnya untuk yang ingin menjual lagi. Apa itu Pak? Kalau kendala? Sekarang ini kita kan cuma berdua nih, pengayakan. Oh, ya. Pengayakan kena sampah kan masih campur. Oh. Sampah. Jadi kita waktu itu kurang kita ini kan langsung ambil sampah itu. Jadi harapan kita ini ada penambahan tenaga lagi berarti Pak? Sementara ini mungkin sementara ini belum. Sementara ini kalau kita menambah orang, kita kan biaya dari itu belum bisa kita belum mencukupi Pak ya? Kalau untuk pemungutan sendiri di rumah-rumah ini berapa kita kenakan tarif? Ambil itu per kakak itu 20.000 per bulan itu Pak? Ya, per bulan. Ada penolakan dari warga Pak untuk kita? Alhamdulillah saat ini nggak ada. Kalau untuk yang ini, yang rumah yang tidak kita pungut ada berarti Pak? Banyak. Oh, ya kan kita desa Teladan itu udah 1%. Prioritas kan ada yang di pinggir jalan itu kan, makanya kalau kita kan dari terbuka. Berapa rumah total yang kita pungut sekarang? Sekarang ini kurang lebih 100. Perabotan untuk masak untuk hajatan tuh prasmanan sebelumnya udah ada kuali, dandang, sendok, semuanya, gelas, prasmanan, porsi freezer juga ada. Sejauh ini kalau ini misalnya ada yang pecah atau yang hilang diganti nggak? Oh, diganti. Diganti sama yang minjam Sama itu yang ya? minjam itu diganti. You're gonna be a fiddler someday. You better get to practicing for your old grave. Dan untuk unit usaha pupuk organik, saat ini pengelola BUMDes telah mencoba peruntungan dengan mengelola secara mandiri terlebih dahulu untuk mengetahui pasar dan minat masyarakat yang saat ini telah dijual dengan harga Rp70.000 per botolnya atau setara 1,5 liter. Kenapa kita menggunakan bukan pupuk istilahnya yang dijual? Karena untuk satu mengurangi kos pengeluaran para petani. Kemudian BUMDes Desa Teladan dengan harapan menjadi pelopor untuk merubah paradigma masyarakat menjadi membuat tanaman organik. Dan ini kita buktikan semuanya menggunakan insek yang dari alam, kemudian pupuknya dari alam semua, serba organik semua. Jadi aman ya Pak? Ya kalau konsumsi dibanding yang kita
masyarakat umumnya akan lebih aman. Sejauh ini produksinya seperti apa, Pak? Ya tentunya kalau produksinya nggak jauh beda. Cuman yang kita kendala ini para petani, beberapa teman yang sudah mengelola organik itu masalah di harga. Sebenarnya pemerintah minta perhatian khusus ya, khusus untuk harga yang tanaman organik. Oh, dibedakan. Kita dibedakan. Gitu. Karena kalau kita 100% menggunakan organik itu nonsen, itu omong kosong. Karena kita selama ini sudah menggunakan kimia, jadi merubahnya jadi step by step, awal selangkah demi selangkah untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Sejauh ini petani di Desa Teladan yang sudah beralih ke organik ini ada berapa persen, Pak? Masih sedikit sekali sih, masih bisa dihitung dengan jari. Karena mereka kendalanya memang organik, katanya organik itu memang bagus Mas, kami sepakat. Cuman kok nggak ada